Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Salam Bu. Salam Bu. Ya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat Bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon perlindungan Tuhan dan kelancaran untuk kuliah kita hari ini. Berdoa disilahkan. Selesai, cukup. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi etika bisnis ya, dan hari ini akan ada banyak topik yang menarik. Tapi sebelum itu coba kita mau review dulu. Saya mau tanya dulu, kira-kira masih ingat tidak materi sebelumnya etika bisnis membahas apa saja? Yuk. Ada definisi etika. Oke. Ada hakikat etika, lalu ada definisi moral, ruang lingkup etika, dan juga tujuan etika. Baik. Saya mau review sebentar supaya kita refresh lagi ya tentang materi yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Definisi etika, siapa yang masih ingat definisi dari etika itu apa? Silakan raise hand. Oke. Laili, coba mana Laili? Silakan Laili. Izin menjawab Bu, perkenalkan nama saya Laili Rahmawati. Izin menjawab mengenai apa sih itu etika. Ya. Menurut saya etika itu suatu ilmu tentang adat istiadat yang baik, Ibu. Kemudian tidak hanya adat aja, namun kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir suatu manusia, Ibu. Oke, that's good. Kita lanjut ke hakikat etika. Terima kasih Laili. Siapa yang masih ingat hakikat etika itu apa aja? Oke, ada Dimas. Silakan Dimas. Izin untuk menjawab Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Tri Kurniawan. Ya. Jadi hakikat etika itu merupakan suatu kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan juga dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Terima kasih. Ya, bagus ya, masih mengingat dengan jelas. Nah, yang namanya etika dan moral itu kan saling berkaitan satu sama lain ya. Tetapi pasti ada sedikit dong beda-beda definisinya. Coba ada yang bisa mendefinisikan moral itu apa? Siapa yang bisa mendefinisikan? Oke, Laili lagi. Apa Laili kira-kira? Mungkin bisa sedikit saya tambahkan. Moral itu menurut saya adat kebiasaan yang baik atau suatu ajaran tentang baik atau buruknya suatu perbuatan atau perilaku, kemudian akhlak juga, kewajiban, dan lain sebagainya, Ibu. Oke, bagus. Berarti memang betul ya, antara definisi etika dan definisi moral memang itu saling berkaitan erat satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan, karena di dalam etika juga ada nilai-nilai moral, dan di dalam moral itu sendiri juga ada nilai-nilai etika. Oke, bagus. Lalu selanjutnya, ruang lingkup etika itu ada apa aja? Siapa yang masih mengingat topik kita pertemuan lalu? Oke, ada Edi. Silakan Edi. Izin untuk menjawab Bu. Jadi ruang lingkup etika bisnis itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah deskriptif, praktis, individual, dan sosial. Oke, ya. Ada beberapa ruang lingkup etika yang memang kita bahas di situ ya. Lalu, terima kasih Edi. Ada tujuan etika ya. Ini adalah topik terakhir di pertemuan minggu lalu yang sudah kita bahas. Kira-kira tujuan etika itu apa saja? Siapa yang bisa mereview di sini? Oke, ada Regina. Ya, silakan Regina. Izin menjawab, Bu. Monggo. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jika etika tidak bisa dilepaskan atau terlepas dari moral itu sendiri. Etika menurut saya adalah pemahaman dasar tentang moralitas sebagai manusia. Oke. Etika membantu kita dalam menentukan sikap yang tepat saat menghadapi atau terjadinya nilai konflik atau konflik nilai. Yes. Menurut saya, setiap orang perlu bermoral dimanapun dan kapanpun kita berada untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Iya, bagus sekali.
Jadi review minggu lalu memang kita lebih banyak kepada pemahaman dasar tentang etika itu apa, hakikatnya, nilai-nilainya, moralnya seperti apa, ruang lingkup dari etika itu bagaimana, apa saja, dan juga sampai pada tujuan etika itu sendiri apa saja. Oke, ini sudah cukup dipahami dengan baik ya. Maka hari ini kita akan melengkapi materi yang sudah ada dengan materi-materi lain yang untuk memperkuat teori-teori kita di bisnis dan etika. Oke, karena kita sekarang sudah masuk di dalam dunia modern, ada 5 sudut pandang ya yang digunakan dalam bisnis dan etika. Yang pertama adalah sudut pandang ekonomi, yang kedua sudut pandang moral, yang ketiga adalah sudut pandang hukum, kemudian ada hati nurani, dan juga ada kaidah emas. Ya, oke, kita berangkat dari sudut pandang ekonomi dulu. Sudut pandang ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Ini ya, kita garis bawahi di dalam bisnisnya ini sendiri. Pasti tujuannya adalah untuk mendatangkan pundi-pundi ekonomi atau mendatangkan profit atau keuntungan semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi memang nilai atau sudut pandang ekonomi ini di dalam dunia bisnis itu tidak terbantahkan atau ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Orang yang mau berbisnis pasti menginginkan adanya tujuan perbaikan ekonomi dalam situasinya. Begitu ya. Jadi orang bisnis itu pasti ada sudut pandang ekonomi. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, selain sudut pandang ekonomi, itu juga diingatkan dalam teori ini, dalam buku ini, juga diingatkan bahwa kalau Anda itu ingin berbisnis atau mendirikan bisnis, jangan lupa ada moral yang harus dijunjung tinggi. Ada moral yang harus dihidupi. Tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan ekonomis, tetapi juga ada nilai-nilai moral yang digunakan dalam praktek bisnis itu sendiri. Bagaimana Ibu? Itu contohnya. Artinya begini, oke kita mendatangkan keuntungan gitu ya, kita ingin bisnis kita berhasil, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa bisnis yang kita jalankan adalah bisnis-bisnis yang baik, bisnis yang tidak merugikan, yang tidak menyakiti, ya kan? Yang bisa digunakan secara baik, secara halal. Nah, seperti itu. Sudut pandang moral itu masuk dalam pemahaman yang seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah sudut pandang hukum. Sudut pandang hukum itu lebih kepada begini. Jika Anda itu ingin membuka sebuah bisnis, menjalankan bisnis gitu ya, atau mendirikan sebuah bisnis, maka tidak boleh melupakan aspek-aspek hukum di dalamnya. Nilai-nilai legalitas gitu ya, aturan-aturan yang berlaku gitu. Lalu sudah berbadan hukum atau belum gitu. Harus mengetahui undang-undang yang berlaku di seputar bisnis yang Anda jalankan seperti itu. Karena memang ini tidak boleh dilupakan gitu ya. Ada sudut pandang ekonomi, sudut pandang moral dan juga sudut pandang hukum. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian hati nurani. Hati nurani ini lebih kepada tanggung jawab person kita ya, urusan personal kita. Jadi di dalam tiap pribadi manusia itu pasti memiliki hati nurani. Persoalannya adalah tinggal kita itu mau mendengarkan atau tidak. Pasti Anda semua pernah dong merasakan situasi yang sulit dihadapkan pada pilihan A atau pilihan B gitu kan. Pilihan yang baik atau yang sebenarnya itu tidak baik Anda tahu tapi Anda jalankan, ya tahu? Pernah kan seperti itu. Nah, hati nurani di sini ini sebenarnya mengingatkan kita kepada ayo kita menjalankan bisnis secara etis gitu. Ayo kita berperilaku dengan baik. Ayo dengarkan hatimu, dengarkan hati nuranimu supaya kamu bisa menjalankan perbuatan yang baik, yang tidak menyakiti, yang tidak merugikan, gitu kan. Nah, sebenarnya hati nurani itu lebih mendukung kepada sudut pandang moral itu sendiri. Oke. Nah, lalu ada sudut pandang lagi yaitu di kaidah emas. Kaidah emas ini adalah sebuah kiasan, maksudnya adalah begini. Kalau Anda itu ingin diperlakukan baik oleh orang lain gitu ya, maka pasti dong Anda juga ingin memperlakukan diri Anda dengan baik. Artinya begini, kalau saya itu ingin orang lain itu menghormati saya gitu ya, maka saya juga harus menghormati orang lain.
Kalau saya itu tidak ingin dirugikan oleh orang lain, maka saya pun tidak boleh merugikan. Nah, intinya tuh di situ. Kaidah emas itu seperti apa ya? Intinya itu kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain secara baik. Gitu, kurang lebih ya. Ini diingat-ingat bahwa ada sudut pandang ekonomi, sudut pandang moral, sudut pandang hukum, hati nurani, dan kaidah emas yang melatar belakangi dari bisnis dan etika dalam dunia modern. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, di dalam topik kita hari ini, selain ada beberapa sudut pandang yang sudah disampaikan tadi, ada juga teori-teori yang digunakan dalam mata kuliah etika bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah teleologi, utilitarianisme, teori deontologi, teori hak, dan juga teori kebahagiaan, serta teori keutamaan. Ya, ada beberapa teori ini, nanti Anda bisa catat supaya tetap ingat ya, supaya nanti kalau setelah ini kita ada kuis bisa menjawab dengan baik. Oke, kita berangkat dari teori teleologi. Teleologi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi memang rata-rata teori-teori yang digunakan dalam mata kuliah etika bisnis atau pemahaman etika itu sendiri memang banyak yang lahir dari peradaban zaman Yunani kuno. Ya. Nah, teleologi ini dia memiliki arti sebagai tujuan, ya. Tujuan. Jadi, untuk mengukur baik buruknya sebuah tindakan itu berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Gitu ya. Nah, ada dua aliran di dalam teori teleologi ini tadi. Ada egoisme etis dan juga ada utilitarianisme. Kalau egoisme etis, intinya adalah ini tindakan dari setiap pribadi kita yang bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri kita sendiri. Oke, sampai sini paham? Nah, melihat atau merujuk pada teori ini tadi, kira-kira ada yang bisa memberi contoh enggak? Yang konkret, yang real dengan kita. Egoisme etis, ini kan berarti berangkat dari diri kita sendiri ya. Intinya adalah untuk bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi. Coba siapa yang bisa memberi contoh? Oke, Denny. Silakan Denny. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra. Izin menjawab. Contohnya mungkin adalah seperti kita berusaha keras untuk bekerja, untuk mengejar posisi tertinggi dalam sebuah pekerjaan. Sekian, Bu. Oke ya, itu bagus ya. Artinya memang dalam dirinya Denny itu punya dorongan kuat. Saya harus memiliki posisi yang baik di dalam perusahaan, sebisa mungkin harus posisi tertinggi karena saya tujuan untuk mengejar kepentingan pribadi saya nih, untuk kemajuan diri saya. Nggak apa-apa gitu ya. Karena memang itu adalah implementasi dari teori egoisme etis. Gitu ya, bisa dipahami oleh yang lain juga ya. Lalu yang kedua adalah utilitarianisme. Ini bertolak belakang dengan egoisme etis. Kalau egoisme etis itu dia berbicara tentang dirinya sendiri, kemajuan dirinya sendiri, tapi kalau utilitarianisme, dia itu bertujuan untuk membawa manfaat bagi masyarakat atau bagi banyak orang, bukan dirinya sendiri. Oke, maka di situ juga sudah dijelaskan toh, the greatest happiness of the greatest number. Ya, jadi sesuatu itu bertujuan baik kalau kamu itu bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Coba siapa yang bisa memberi contoh di sini dari teori ini? Oh, Rika, silakan Rika. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Putri Helianti. Setahu saya itu ketika semisal saya membangun sebuah koperasi yang ada di lingkungan saya, itu yang berguna untuk membantu masyarakat luas yang mengalami kesulitan keuangan. Oke, itu juga bisa. Artinya Rika itu punya inisiatif untuk mendirikan sebuah koperasi gitu ya, maksudnya Kak ya, untuk membawa masyarakat di desanya punya kesejahteraan atau punya solusi dari permasalahannya, begitu kurang lebih ya, benar Rika ya? Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan banyak sekali contoh-contoh di luar sana atau yang bisa kita rasakan sehari-hari ya yang berkaitan dengan utilitarianisme. Intinya kalau egoisme etis itu untuk dirimu sendiri, kalau utilitarianisme itu untuk kepentingan banyak orang. Sampai sini paham?
Oke, kita lanjutkan ya. Lalu ada deontologi. Ini juga teori yang sangat populer dan juga teori yang sudah bisa masuk dan digunakan atau dihidupi oleh banyak agama di sekitar kita. Ya, artinya itu adalah kewajiban. Deontologi, bahasa Yunani deon, yang artinya adalah kewajiban. Maksudnya adalah suatu tindakan dianggap baik atau buruk itu berdasarkan dari tindakan itu sesuai dengan kewajibannya atau tidak, gitu ya. Nah, karena etika yang menjadi dasar tindakan baik dan buruk adalah dari kewajiban itu sendiri. Bisa ditangkap maksudnya? Oke. Coba, siapa yang bisa memberi contoh dari penyampaian deontologi ini? Teori deontologi, maksudnya kewajiban. Oh, ada siapa? Syahma. Silakan Syahma. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Syahma Rosufatika, Bu. Saya izin menjawab. Contoh yang saya ambil dari sini, saya sendiri beragama Islam. Berarti saya berkewajiban untuk mempercayai agama saya, rajin beribadah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Yes, bagus sekali. Itu hal yang sangat mudah yang bisa kita rasakan sebagai insan manusia yang memeluk agama tertentu, ya. Syahma beragama Islam, maka dia sudah selayaknya berkewajiban untuk mempercayai sholat 5 waktu misalnya seperti itu, ya beribadah dengan baik dan segala macam, menjauhi larangannya gitu. Dan itu juga saya pikir ya, berlaku juga di agama-agama yang lain. Nah, itu contoh simpel yang bisa kita rasakan dari teori-teori etika yang ada ini. Itu ya. Paham di sini deontologi? Ya, oke. Kita lanjut ke teori H. Nah, ini juga sebenarnya sangat relate dengan aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Karena teori H ini memang sangat bisa kita temui dari kegiatan-kegiatan atau dari person-person yang kita temui juga sehari-hari ya. Nah, di sini dikatakan bahwa teori H itu merupakan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya perbuatan atau perilaku ya toh yang berkaitan dengan kewajiban itu sendiri. Jadi teori H itu pasti temennya itu kewajiban gitu. Nah, didasarkan atas martabat manusia dan memiliki karakteristik bahwa martabat manusia itu adalah sama. Ya, teori H. Ya, teori H itu dia berbicara seperti itu. Gitu. Biasanya gini, kalau saya sudah melakukan kewajiban saya, maka saya berhak mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Itu teori H. Oke, coba di sini siapa yang bisa memberikan contoh konkret teori H itu seperti apa? Siapa ini? Oh, Saida, silakan Saida. Ya, Pelandri, perkenalkan saya Saida Mubarokah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Menurut saya adalah seorang pegawai yang menerima gaji. Karena menurut saya itu kan mereka sudah melakukan kewajiban, mereka sudah bekerja, mereka sudah lembur dan sebagainya. Jadi sebagai haknya adalah mereka berhak untuk menerima gaji. Oke, karena dia sudah bekerja, ibarat kita nih, besok ketika kalian sudah lulus gitu ya, lalu kalian bekerja di sebuah instansi gitu ya, atau kalian berwirausaha gitu ya, ibaratnya misalnya. Nah, kalian sudah melakukan pekerjaan itu, kalian sudah bertanggung jawab, kalian sudah berkewajiban dengan job desk kalian gitu ya, maka di setiap tanggal tertentu tiap bulannya kalian berhak mendapatkan gaji, atau kalian berhak mendapatkan fasilitas yang baik dari perusahaan, misalnya fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan teori hak, gitu ya. Kalau kalian misalnya sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kuliah datang tepat waktu, maka kalian juga berhak mendapatkan kesempatan mendapat nilai baik. Kan gitu, simpelnya ya. Oke, di sini bisa dipahami teori hak ya, sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke relativisme etika. Ini juga teori yang sangat menarik bagi saya ya. Karena memang ini highlight-nya adalah depends on atau tergantung pada. Jadi dikatakan baik atau buruknya sebuah teori, sebuah fenomena, sebuah kejadian gitu ya. Itu tergantung kepada siapa, di mana, bagaimana, berkaitan dengan apa. Nah, seperti itu. Maksudnya relativisme etika itu seperti itu, ya. Bahwa segala sesuatu itu tidak mutlak, bersifat tidak mutlak, mulai dari mau pengetahuannya ataupun prinsipnya, gitu ya. Contohnya gini,
Saya berikan contoh bahwa teori relativisme etika itu yang paling gampang itu begini. Ada sebuah suku di India namanya suku Kalasya gitu ya, yang ketika menghormati leluhur atau menghormati keluarga yang sudah meninggal itu dengan cara memakan tubuh mereka. Nah, tentunya, ya kaget kan? Nah, tentunya teori ini tidak berlaku di masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketika ada yang meninggal, itu pasti dikubur, gitu kan? Dikebumikan, seperti itu kan. Nah, teori ini juga bertentangan, gitu kan, dengan pemahaman teori-teori yang ada di zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno kan caranya adalah membakar gitu ya, membakar tubuhnya itu. Sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Bali gitu ya, pernah dengar upacara ngaben. Nah, itu kan itu dibakar ya. Kalau mungkin kalau di masyarakat yang lain itu dengan dikremasi gitu ya. Nah, bagi suku Kalasya, tindakan menguburkan atau mengkremasi atau mengabenkan atau dibakar untuk keluarga yang sudah meninggal, relasi yang sudah meninggal itu adalah tidak bermoral bagi mereka. Maka hal ini tidak bisa diperdebatkan, gitu ya. Begitu juga ketika kita tahu suku Kalasya itu menghormati leluhur sudah meninggal, saudara sudah meninggal, itu dengan dimakan, bagi kita juga kita tidak bisa menerima. Karena adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan pengetahuan, adanya perbedaan prinsip. Gitu ya. Maka itu yang disebut dengan relativisme etika. Tidak bisa kita mengatakan suku Kalasya itu tidak etis ketika kita berada di sana. Karena itu sudah jadi budayanya mereka. Mereka juga tidak bisa mengatakan kita sebagai masyarakat Indonesia yang mengkebumikan orang yang sudah meninggal itu sesuatu yang tidak etis. Nah, itu tadi makanya relativisme etika. Gitu ya. Nah, paham ya sampai di sini ya. Tidak mutlak mau dari pengetahuan ataupun prinsip itu sendiri, ya. Nah, kita masuk ke teori hedonisme, ya. Hedon, kalian pasti pernah atau familiar atau sering banget dengar istilah hedon kan? Hedon itu gimana sih? Coba Syahma. Kira-kira hedon pernah dengar ya istilah hedon ya? Pernah, Bu. Pernah ya. Pasti kan yang berkaitan dengan kegembiraan, kenikmatan, foya-foya gitu kan ya? Kalian pasti dengarnya seperti itu kan ya? Nah, tapi sering dong ngomong sama temannya, oh hedon gitu kan. Nah, hedonisme ini juga ternyata teori yang lahir dari zaman peradaban Yunani kuno loh. Ya, artinya adalah nikmat atau kegembiraan. Teori ini menghidupi sebuah prinsip hidup, yaitu carilah nikmat dan hindarilah rasa sakit. Itu. Jadi intinya adalah kita sebagai manusia, gitu ya, itu pasti ingin gembira, pasti ingin senang, pasti ingin bahagia, dan kita pasti berusaha sebagaimana mungkin untuk menghindari rasa sakit, betul? Nah, kurang lebih teori hedonisme itu seperti itu. Jadi intinya adalah dorongan-dorongan dari dalam diri kita yang berupaya untuk menghadirkan kebahagiaan pada diri kita, entah apapun itu caranya ya, entah apapun itu konsepnya, bagaimana cara kita tetap bahagia, tetap gembira, dan kita tidak sakit, gitu ya. Tetapi di sini diingatkan oleh Aristippos bahwa dalam kamu mencapai teori kebahagiaan ini tadi, atau kegembiraan ini tadi, kamu tidak boleh melupakan nilai-nilai kebijaksanaan, keseimbangan, dan penguasaan diri, gitu ya. Jadi jangan sampai kamu mengikuti dorongan-dorongan irasional atau dorongan-dorongan yang tidak rasional dalam dirimu untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi boleh bahagia, boleh gembira, boleh nikmat, ya toh, tetapi tetap harus bijaksana, tetap harus seimbang, tetap harus bisa menguasai diri. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Yo, semangat. Terus ada lagi teori keutamaan. Nah, teori keutamaan itu dia berbicara tentang hal-hal yang terutama dalam hidup kita sebagai seorang diri manusia,
ya. Ini pasti berkaitan dengan sikap kita sebagai manusia, akhlak kita sebagai manusia, gitu ya. Terus apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan dalam keutamaan hidup? Kalau saya hidup ya sebagai diri saya sendiri ataupun sebagai pribadi yang sosial, artinya juga saya hidup bermasyarakat, gitu ya. Itu ada apa aja sih yang harus saya hidupi, gitu. Nah, coba kita lihat dari teori keutamaan ini, definisinya bisa kalian lihat di screen ya. Apa saja sih kira-kira yang mempengaruhi kita untuk bertingkah laku baik secara moral? Coba ada nggak yang bisa berpendapat kira-kira yang nyambung dengan teori keutamaan? Siapa di sini yang bisa? Oh, ada Abdul Hamid, silakan. Hamid. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Ibu. Mohon izin untuk menjawab mengenai teori keutamaan. Itu mungkin yang pertama adalah hidup dengan baik, yang kedua berusaha dengan keras, kemudian yang ketiga hidup dengan adil dan bijaksana. Oke, bagus sekali Abdul Hamid. Keren sekali ya. Jadi memang ketika kita itu hidup sebagai pribadi atau sebagai sosial untuk bermasyarakat ya, kita itu harus hidup baik. Tadi dikatakan Hamid seperti itu ya Hamid ya. Harus hidup secara baik, apapun itu perilakunya kita berkewajiban untuk hidup baik. Berarti tadi masuk ke teori deontologi juga gitu ya. Terus berarti kita juga bisa menyerap ilmu atau teori dari utilitarianisme juga. Ya kan, bisa masuk di sini untuk hidup baik kok gitu ya. Terus habis itu ada lagi apa tadi, berusaha keras ya. Nah, maka memang dalam mencapai sesuatu kita harus berusaha, kita harus mewujudkan itu sebisa mungkin, kita harus wujudkan itu dengan baik. Nah, itu bisa juga. Lalu yang ketiga tadi apa, adil. Nah, adil ini juga mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, terhadap orang yang kita temui, terhadap keluarga kita, terhadap teman kita, gitu ya. Saya sebagai dosen pun juga harus memberi nilai dengan adil, kan seperti itu ya. Lalu bijaksana. Nah, ini juga kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam segala situasi, kondisi, permasalahan, dan konflik-konflik. Ini sebenarnya contoh-contoh dari teori keutamaan. Ada kebijaksanaan, ada keadilan, suka bekerja keras gitu ya, dan juga ada hidup yang baik gitu ya. Jadi ini memang konsep-konsep dari teori keutamaan. Nah, sebenarnya pada kesempatan hari ini gitu ya, saya itu lebih mengajak kita semua itu lebih pada pemahaman bahwa ketika mau berbisnis, oke, berbisnis, tetapi ada nilai-nilai dasar moral, ada nilai-nilai dasar etis yang memang harus kita junjung tinggi, gitu ya. Agar apa? Agar kita sampai pada pemahaman being a good human, being is a good business. Jadi, kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita itu menjadi orang yang etis, tentunya dengan menerapkan teori-teori yang ada tadi, yang sudah kita bahas bersama, yang sudah kalian berikan contohnya juga ya, itu juga percayalah kita akan menjalankan bisnis secara baik juga. Maka memang betul ketika bisnis itu berjalan, memang harus dilatar belakangi oleh pribadi-pribadi yang baik dulu, agar bisa menjadi bisnis yang baik juga. Intinya seperti itu ya. Hari ini kita sudah ngomong tentang sudut pandang yang ada di dalam etika bisnis di dunia modern. Ada sudut pandang ekonomis, ada sudut pandang moral, sudut pandang hukum, hati nurani, dan juga kaidah MAS. Jangan lupa absen ya. Setelah ini silakan kalian melaksanakan absen di Sipedar gitu ya. Tolong dicek lagi, masih ada waktu cukup banyak untuk melakukan absen. Saya kira materi untuk hari ini sudah cukup ya, karena sudah banyak sekali, kalian sudah catat juga. Nanti untuk kuis akan saya share di portal akademik, nanti kalian cek, waktu pengerjaannya saya beri waktu 1 jam, nanti dikumpulkan di portal juga, gitu ya, akan segera saya cek juga. Oke, cukup untuk materi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini.
untuk perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama dengan topik yang berbeda dan jauh lebih menarik lagi gitu ya. Jadi silakan hadir tepat waktu. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi, berpendapat dan juga menyuarakan contoh-contoh tadi ya. Luar biasa, keren sekali. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam. Ibu, salam. Salam. Ya, sehat-sehat semuanya ya.